Halo teman-teman semuanya, ya, kita ketemu di dalam video membuat ya, atau menggambar orang yang sedang bermain gitar. Ya, saya akan coba menjelaskan dengan teknik singkat ya, yang saya pelajari selama ini. Ya. Bagaimana kemudian teman-teman yang ingin bisa menciptakan sebuah figur ya, manusia dengan gerakan yang kita inginkan begitu ya, tanpa perlu kita harus mencontoh atau searching dulu ya referensinya di internet. Kita bisa membuat figur yang kita inginkan dengan gerakan yang kita inginkan ya. Dengan tidak lupa kita membuat pola-pola ya. Membuat polanya dengan bantuan saya katakan stickman ya. Atau kita nanti akan membuat figur orang yang sedang bermain gitar itu step by step ya. Pertama, langkah yang paling dasar tadi saya sudah menggambarkan bagaimana kita membuat lingkaran untuk panduan membuat kepala ya. Kemudian setelah itu dari lingkaran yang telah kita buat untuk kepala tadi itu kita bagi dua ya lingkaran tersebut ya. Atas bawah ya, garis horizontal. Kemudian saya buat hitungan satu kepala tersebut adalah dari ubun-ubun kepada dagu ya. Tadi saya sudah sampai pada bagaimana membuat wajah badan orang ya. Kemudian kita beralih kepada tangan ya. Yang perlu teman-teman ketahui ya, dalam menggambarkan badan itu adalah dari bahu sampai kepada perut itu 1,5 kepala ukurannya ya. Jadi satu kepala adalah ubun-ubun sampai kepada dagu itu ukuran satu kepala. Kemudian untuk bahu sampai kepada perut adalah ukuran kepala tadi satu kepala itu ditambahkan setengah ya, jadi 1,5 kurang lebihnya seperti itu. Kemudian untuk bahu kepada pergelangan tangan adalah ukuran satu kepala itu sendiri, hampir sama ya. Kemudian nantinya dari siku ya kepada pergelangan tangan ya, itu juga sama ya, satu kepala ya. Namun tetap kita memperhatikan kemiringan atau posisi figur yang akan kita buat ya. Ya bila mana memang posisinya adalah tampak tatapan 3/4 atau miring ya, kita sesuaikan nanti ya bagaimana kemudian tangan dalam angle yang berbeda ya, tetap terlihat dikondisikan tangannya digambarkan sesuai dengan apa yang kita inginkan ya. Tangan kanan kita buat ya dengan tadi tetap mengacu bahu ke siku adalah ukuran satu kepala, kemudian siku sampai pada pergelangan tangan juga ukuran satu kepala secara utuh ya. Kemudian kita buat pola kepalan tangannya ya. Begitupun tangan kiri ya, tangan kirinya ya, dari bahu sampai pada siku adalah ukuran satu kepala itu sendiri, dari siku sampai pada pergelangan tangan juga ya kira-kira adalah satu kepala. Namun tadi kembali ya, bahwa kalau kita mau menggambar tangan tersebut sedang memegang gitar kan pasti akan berbeda tuh ya angle-nya ya, angle-nya sesuai dengan posisi tangan yang orang yang megang gitar. Tinggal nanti disesuaikan kemiringannya ya, dia agak ditekuk tangannya kan begitu. Kemudian kita buat pola gitarnya ya, silakan mau gitar akustik ya, ada orang bilang gitar bolong ya, gitar akustik silakan ya. Tetap kita harus membuat perbandingan ya, bagaimana sih perbandingan gitar dengan badan orang ya, paling tidak kita terbayang lah ya, kebayang ya ukurannya seperti apa gitar dengan
dibandingkan dengan ukuran badan manusia, seperti itu. Kemudian kita buat ya stang gitarnya, ya itu pun sama ya, untuk stang gitarnya ya kita kira-kira ya nah, khusus pada bagaimana bentuk gitar ini ya, tetap mau tidak mau kita melihat dulu referensinya, kita hafalkan ya, kita hafalkan panjang stang atau neck ya, kemudian bodi gitarnya seperti apa ya, jadi kita terbayang ya, kemudian kita tinggal praktekkan, kita gambarkan dalam gambar kita tuh. Kemudian setelahnya kita coba sempurnakan ya untuk gitarnya ya. Jadi dalam tutorial ini ya, saya menggambarkannya pasti step by step ya, dengan garis-garis sketsa yang pastinya akan saling bertabrakan, tumpang tindih, tidak masalah ya, karena nantinya akan kita bisa bedakan ya, mana garis sketsa yang kita coba digambarkan secara tipis dulu ya, nanti kemudian pengisian ya dari bagian-bagian tubuh itu yang kita berikan penekanan pensil kita lebih tebal, mana garis sketsa dan mana isinya ya, isi dari gambar itu nanti teman-teman ya kita bisa bedakan ya dari tekanan garis yang kita buat, tebal tipisnya agar dimainkan di situ ya. Nanti dalam kesempatan yang lain saya akan buat tutorialnya bagaimana sih latihan membuat garis ya, secara tekanan tangan kita ya, kapan kita harus menekan, kapan kita harus mengurangi tekanan, dan kapan kita harus melepas. Jadi nanti akan karakter garis yang kita buat akan lebih kaya. Kita isi ya bagian wajah orang tersebut ya, bagaimana mata, bagaimana hidung, bagaimana mulut, jaraknya kita harus bisa pas ya menggambarkannya. Dalam kesempatan yang lain juga akan saya coba buat tutorialnya ya, bagaimana sih menggambar wajah manusia secara proporsional ya, jarak mata yang satu dengan mata yang satunya adalah di tengahnya itu ya, posisi antara jarak satu mata dengan mata yang satunya sebenarnya adalah ukuran mata itu sendiri ya. Misalkan kita gambarkan panjang mata ya, mata kiri 3 cm ya, 3 cm. Berarti sama, jarak antara mata kiri dan kanan adalah di tengah-tengahnya adalah 3 cm. Kemudian mata kanannya adalah 3 cm. Jadi jarak antara satu mata dengan mata yang lain adalah sama. Kemudian hidung ya. Hidung itu adalah nanti dalam penggambaran ini, tutorial ini, tatapan yang saya coba tampilkan ini adalah tatapan 3/4 ya, tampak miring posisinya ya, tidak frontal menatap persis ke depan ya, bertatapan dengan kita, tapi agak miring, jadi tatapan 3/4. Hidung tinggal nanti menyesuaikan teman-teman ya. Hidung itu ya dari tepian mata ya, kemudian ditarik sampai kepada rata-rata telinga ya. Jadi kita sampai pada rambut ya, silakan untuk rambut diarsir ya kan, diisi dengan selera hairstyle, dengan gaya rambut yang teman-teman suka ya. Ini tipe yang biasa saja lah ya gaya rambutnya. Kemudian telinga, teman-teman bisa melihat ya, ukuran telinga itu adalah sejajar ya, telinga bagian atas itu sejajar dengan garis tempat digambarkannya mata ya, garis horizontal yang pertama kali membelah lingkaran tadi itu ya. Kemudian telinga bagian bawah ya, itu sejajar dengan hidung. Kalau kita tarik ya, garis hidung itu ya, hidung itu kita tarik ke samping garis imajiner, kita boleh buat dengan garis putus-putus ya, garis mendatar ya. Itu nanti letak kita menggambarkan posisi panjang telinga, bawah telinganya itu ya. Kemudian mulut, hidung ke mulut adalah
ukuran mata terbuka secara lebar. Ya, misalkan matanya ukurannya terbuka 1 cm, nanti dari hidung kepada mulut itu pun sama. Ya, jarak mata itu terbuka secara lebar. Meskipun dalam penggambaran ini mata orang ini agak merem ya karena dia menatap ke bawah, tapi tetap ya kita bisa bayangkan hidung ke mulut adalah ukuran mata itu terbuka secara lebar. Kemudian kita isi ya bagian-bagian badan orang tersebut dari yang tadi kita baru jadi sketsanya ya teman-teman ya. Kita sekarang buat ya, kita jadikan isian bagaimana bajunya. Ya, saya pakai kaos lengan panjang misalkan ya, kita gambarkan kerah ya. Kita gambarkan kerah, kemudian kita gambarkan bagaimana drapery. Apa itu drapery ya, bagi yang sering menggambar ya still life ya, alam benda ya, nanti dalam kesempatan yang lain juga akan saya berikan tutorial bagaimana cara menggambar still life dengan mudah ya. Nah, drapery kain kita tidak boleh lupakan agar kesan kain itu hidup ya, tidak kaku seperti kayu, ada lekuk-lekuk, ada kerat-kerut kainnya, itu bisa digambarkan begitu. Dan yang perlu kita teman-teman ketahui ya, jadi contoh atau tutorial gambar orang memainkan gitar ini saya gambarkan tidak realis ya, tidak perlu realis sekali karena kita ingin memberikan contoh secara cepat ya. Tidak perlu realis dulu nih, kita gambarkan secara simpel dulu ya. Silakan nanti kalau ada yang teman-teman yang suka dengan genre manga ya, digambarkan dengan style manga, rambutnya itu teknis ya. Paling tidak kita tahu nih secara pola menggambarkan step by step ya orang menggambar atau orang memainkan gitar ya. Dan kita tebalkan pada bagian-bagian gitar tadi yang baru kita buat garis-garis sketsanya ya. Ya, kita tebalkan. Ini sekali lagi ya, kita tidak menggambarkan tampak realis sekali, tidak ya. Nah, kalau kita mengejar ke situ akan lama ya. Tapi boleh nanti pada kesempatan yang lain saya juga akan memberikan contoh bagaimana menggambar wajah secara realis ya, secara mirip, secara nyata ya. Kemudian kita isi ya, semuanya kita tebalkan ya, sampai pada bagian tangan kiri ya. Ya, tangan kiri polanya silahkan dibuat teman-teman ya, bagaimana jari jemari tangan kiri yang memegang gitar agar tampak lebih hidup ya. Jadi teman-teman bisa silahkan lah ya memainkan gitar, kita bisa bayangkan chordnya seperti apa, atau kira-kira saja lah ya jari jemarinya sedang memegang senar, menekan senar pada gitar tersebut ya. Ini kurang lebihnya ya teman-teman ya. Nah, sekarang saya sudah sampai kepada menebalkan bagian perut baju ya, begini ya teman-teman. Kemudian drapery ya, tidak boleh lupa teman-teman ya, kerat-kerut kain. Kemudian kita isi, kita maksimalkan lagi ya isian dari necknya ya dengan fret ya, karena ini menggambar cepat ya, kita kira-kira lah ya jarak masing-masing fret ya. Kira-kira ya hampir seperti menyerupai aslinya ya secara jarak antar fret satu dengan yang lain ya. Silakan. Kemudian ini saya sudah sampai pada tempat senarnya ya kan. Nah itu, kemudian saya isi senar-senarnya ya kira-kira saja lah ya. Nah, gambar cepat ya begitu ya. Kemudian head ya, apa saya nggak lupa nih, kepala gitar kalau nggak salah ya, bagian kepala ya. Tempat apa sih
putaran senar apa ya, saya lupa namanya nih, lama nggak main gitar ya. Nah ini kemudian kita bisa koreksi lagi ya apa yang kurang. Nah, kalau sudah merasa sudah oke, ya kita lanjut. Bagaimana kemudian kita menggambarkan kaki, teman-teman ya. Tadi ya kaki. Ingat bahwa badan manusia itu ya semuanya ada persendian ya. Ada persendian. Nah, saya ukur lagi di sini ya. Satu kepala ya, dari ubun-ubun ke dagu ya. Ya. Itu adalah satu kepala. Nah, dari paha kepada lutut itu adalah ukuran 1,5 kepala. Berarti sama dengan ukuran badan ya, bahu kepada perut. Ya. Nah, ini saya ukur lagi. Begitu. Jadi kita teknik cepatnya begitu. Ya, nanti dalam kesempatan yang lain kalau teman-teman jeli juga ya melihat mungkin dalam buku-buku bagaimana menggambarkan orang, memang ada ukurannya sebenarnya, ada ukurannya ya. Ukuran orang pria dewasa ya, pria dewasa itu ukuran 7,5 kepalanya, jadi dikalikan 7,5 kepala. Nanti wanita ya itu 6,5 ukuran standarnya ya, meskipun dalam contoh kasus tertentu memang ada pria dan wanita yang digambarkan lebih tinggi ya, misalkan kayak Pragawati atau pramugari, atau penggambaran karakter superhero pun biasanya digambarkan lebih tinggi daripada manusia rata-rata kebanyakan ya. Nah ini kemudian tadi kita sudah ukur ya, ukuran paha sampai pada lutut adalah ukuran 1,5 kepala ya, dari pinggul ya lebih tepatnya ya, dari panggul kepada lutut, dan lutut pada pergelangan kaki pun ya sama ya, 1,5 kepala untuk pria dewasa ya, secara standarnya ya. Nanti akan berbeda teman-teman ya, bagaimana bayi ya, bagaimana balita, bagaimana anak-anak, bagaimana remaja ya, pasti akan berbeda ya. Total keseluruhan tinggi manusia dari rentang usia yang berbeda tadi itu ya, dengan mengalihkan berapa kali kepalanya sih begitu ya, akan berbeda ya, akan berbeda. Nanti kalau bayi baru lahir jebrot itu ya, itu bisa ukurannya adalah 2,5 kepalanya, 2,5 sampai 3 kepala, dan seterusnya nanti ya pada kesempatan yang lain ya. Jadi kita lanjut ya, kita menggambarkan kakinya seperti ini ya, secara pola dasar ya. Ya, yang satu tampak miring, tampak samping ya, kaki kirinya begitu. Kemudian kaki kanannya seperti ini kita gambarkan ya, dengan pola dasarnya adalah kayak segitiga begitu ya. Kemudian teknis nanti silakan diisi kursinya mau model seperti apa teman-teman ya. Kemudian sepatunya ya teknis lah ya, pilihan tipe sepatu